Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Purnamasari SPDI. Saya guru di SMP Negeri 22 Empungku, sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 1. LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Di dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil keteaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, Ibu mengambil absen terlebih dahulu. Meme, Marona Hesti, Hadir Bu. Reni, Hadir Bu. Cecilia, Nggak hadir Bu. Mela. Ibu. Berarti ada satu orang yang tidak hadir. Alasannya apa? Sakit Bu. Berarti sakit ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya ya sudah bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum Ibu melanjut ke materi pada hari ini, Ibu akan mengulang sedikit materi yang kemarin. Materi yang kemarin, Ibu telah menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Ya. Iman kepada malaikat kemarin berarti kita harus percaya dengan malaikat atau ciptaan Allah yang gaib. Masih ingat dengan materi yang kemarin. Kalau sekarang kita akan memasuki materi yaitu semua bersih hidup jadi nyaman. Apa sih hubungannya ya? Kok ada di atasnya semua bersih hidup jadi nyaman? Apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan tentang kebersihan. Ya. Sebelum Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan dulu tema semua bersih hidup nyaman. Ya. Tidak usah kita berpikir ya, apa yang dimaksud dengan bersih, apa yang dimaksud dengan nyaman. Tanpa kita berpikir pun, di dalam kehidupan sehari-hari kita telah menerapkan namanya kebersihan. Baik itu kebersihan lingkungan, ya, baik itu kebersihan tempat tinggal maupun kebersihan di dalam rumah itu sendiri. Terus apa hubungannya dengan materi sekarang ini? Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian tahara. Ya. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian tahara, mungkin sebagian dari kalian, dari rekan-rekan sudah tahu apa yang dimaksud dengan tahara. Ada yang sudah tahu? Silakan tunjuk tangan. Ada yang sudah tahu? Ya, Sa? Tahara adalah bersuci. Ya, tahara itu bersuci. Ya, tetapi tahara itu ada dua definisi. Ada tahara menurut bahasa dan ada tahara menurut istilah. Yang pertama Ibu jelaskan tahara menurut bahasa. Tahara menurut bahasa berarti bersuci atau bersih. Berarti kita harus bersuci terlebih dahulu atau harus bersih di dalam mengerjakan, khususnya adalah ibadah. Itu adalah menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, ya, tahara adalah menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan
ibadah sholat dan ibadah lain. Ya, berarti itu adalah tujuan pembelajaran kita ketika kita ya menjelaskan tentang taharah dari menurut bahasa, terus kita jelaskan lagi ya mengambil pengertiannya dari istilah. Berarti menurut istilah tadi adalah menghilangkan kotoran yang ada pada tubuh kita, yaitu dari hadas dan najis. Berarti nanti ada penjelasan hadas dan ada penjelasan najis. Kenapa? Yang bisa menyebabkan ibadah kita tidak sah atau batal. Kata lain tidak diterima oleh Allah. Itu adalah menurut istilah. Apa hubungannya dengan hidupnya bersih tadi? Ketika kita telah bersih, ketika kita telah bersuci, ketika kita telah membersihkan kotoran yang ada pada diri kita, maka hidup kita akan merasa nyaman, tentram, dan bahagia. Coba Kak Ibu ya, kita pikir aja secara logika, sekeliling kita kotor ya, kita tidak bersih, maka datanglah atau muncullah ya pada diri kita tidak nyaman atau risih tersendiri. Selain dari pengertian ya bahasa dan istilah, kita akan tujuan yang kedua adalah bersuci dari hadas. Ya, Ibu akan menjelaskan apa yang maksudnya bersuci dari hadas, sedangkan di atas tadi adalah taharah, bersuci saja atau bersih. Sekarang Ibu jelaskan bersuci dari hadas. Hadas itu adalah terbagi menjadi dua, ya, yang kita kenal dengan hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar maupun hadas kecil. Yang pertama Ibu jelaskan hadas kecil terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Ya, hadas kecil itu adalah menyebabkan seseorang ya kalau ingin ibadah maka dia harus berwudu kembali. Itu hadas kecil. Ya, kenapa harus berwudu kembali? Ya, kenapa tidak mandi atau bagaimana? Karena dia hanya berhadas kecil. Ya, hanya berhadas kecil. Apa saja contoh hadas kecil? Contoh salah satunya adalah seperti mau buang air kecil, keadaan lagi berwudu, berarti harus berwudu kembali. Yang kedua apalagi? Ketika kita sedang berwudu, kita ingin melaksanakan sholat, tiba-tiba kita buang angin. Kalau bahasa kita kentut, ya kan? Terpaksa juga kita harus berwudu kembali. Itulah yang menyebabkan seseorang yang dinamakan berhadas kecil. Ya. Terus yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar ini tidak sama dengan hadas kecil. Apa dimaksud dengan hadas besar? Hadas besar itu adalah sesuatu yang keluar dari di dalam tubuh. Dari tubuh kita keluarnya. Dari mana? Yaitu dari dubur kita. Apa saja ya hadas besarnya? Contohnya ya bagi perempuan adalah haid atau dinamakan datang bulan. Bagi laki-laki ada Bu? Ada, jangan perempuan saja. Ya, laki-laki juga ada yang namanya kalau masih remaja itu namanya mimpi basah. Ya, nanti sudah remaja lagi mengenal ada lagi namanya yaitu ya hubungan suami istri. Itu juga berhadas besar. Jangan dianggap sepele. Banyak orang tidak tahu bahwa mencuci hadas besar dan hadas kecil itu sering bertanya bagaimana. Setelah kita tahu ya macam-macam hadas besar, macam-macam hadas kecil ya yang menyebabkan kita harus ya bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, ternyata hadas kecil itu ada juga ya cara-cara menurut Islam. Apa caranya? Oh Bu, kalau saya buang air kecil lagi berhadas kecil, sudah saya contoh kecilnya buang berak atau saya kencing Bu. Udah begitu saja. Saya pakai lagi celana
itu tidak benar. Bahwa ketika kita ingin ya bersuci setelah buang air kecil itu ada niatnya di dalam ajaran Islam. Apa niatnya? Ibu sudah tulis ya. Ibu sudah tulis di sini ya dengan bahasa Latin ya. Karena media kita menggunakan ini ya supaya tidak nulis di sini ya. Di media karton ini sudah Ibu tulis apa ya? Kalau kalian buang air kecil niatnya apa? Ketika ingin bersuci dari hadas kecil. Ingat hadas kecil ya. Yaitu bacaannya adalah Allahumma tahir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Itu niat ketika ingin membersihkan hadas kecil. Ada sebagian itulah niat buang air kecil, itulah niat buang berak, ada juga sebagian memakai itu. Tetapi ibu akan buat dua. Karena berak itu juga atau buang air besar itu berbeda niatnya. Apa? Yang pertama niatnya adalah boleh pakai nawa itu, ya. Allahumma tahir qalbi tadi. Yang kedua yaitu nama itu istinja minal ghaiti wal bauli ada anillahi ta'ala. Berarti ya ibu tidak sama berarti tidak buang air kecil lain niatnya ketika membersihkan hadas kecil, buang air besar lain niatnya karena kita buang air besar itu namanya juga beristinja. Boleh satu bu, boleh apa? Allahumma tahir qalbi saja boleh juga. Nama saja kita berlindung dari setan yang ada di dalam WC ya. Itu adalah cara kita untuk bersuci dari hadas kecil. Yang kedua tadi adalah hadas besar. Bagaimana cara mensucikannya? Yang pertama adalah kita juga harus ada niat. Apa niatnya? Mungkin sebagian sudah tahu apa niatnya. Ada yang sudah tahu? Mungkin ya di dalam ini ibu sudah yakin semuanya sudah dapat halaman atau haid, ya kan? Yakin ibu? Ya. Di dalam materi ini juga diajarkan, ya. Apa niat cara membuat, ya, membersihkan hadas besar? Yang pertama adalah, ya, bahasa Arabnya nawaitu busa lirokil hadasil akbari fadalillahi ta'ala. Itu adalah niat ketika ingin membersihkan hadas besar atau yang dinamakan dengan mandi wajib. Oh bu, saya tidak bisa dengan bahasa Arab. Boleh dengan bahasa sendiri? Boleh. Ya. Bagaimana bu dengan bahasa sendiri? Silakan dengan bahasa sendiri. Sengaja aku berniat mandi wajib menghilangkan hadas besar di seluruh tubuh karena Allah lillahi ta'ala. Kemana? Permisi bu. Silakan. Mau puisi. Ya, berarti itu adalah niat wajib ketika kita ingin membersihkan hadas besar. Kapan bu waktu kita membaca niat? Ketika kita memang sudah benar-benar bersih. Contohnya, haid saya tidak ada lagi, ya berarti saya sudah bersih. Maka laksanakanlah mandi wajib. Yang kedua, bagaimana kita caranya? Yang kedua yang pertama tadi adalah niat. Yang kedua adalah membasuh seluruh ya tubuh kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Menggunakan apa? Ya menggunakan air. Ingat, ketika kalian mandi wajib tidak menggunakan air berarti belum mandi. Ketika kalian tidak berniat walaupun kalian sudah basah rambutnya sampai ke ujung kaki tetapi tidak ada niat mandi wajib berarti juga tidak sah, ya. Ketika kalian tidak sah, kalian melaksanakan sholat sebelum melaksanakan mandi wajib, maka tidak akan diterima oleh Allah ibadahnya. Itu adalah tentang hadas besar dan hadas kecil, ya. Ketika kalian sudah berhadas ini, maka segeralah membersihkan diri, ya, membersihkan tubuh kita supaya hidup kita akan menjadi bersih dan nyaman.
baik itu di dalam ibadahnya, baik itu di dalam lingkungan, di dalam kehidupan sehari-hari. Terus tiba pertanyaan dan tanda tanya, ya, Bu, bagaimana ketika seseorang berhadas besar itu ibadah apa saja sih yang tidak diterima oleh Allah? Adakah yang bertanya seperti itu? Ya, pasti ada, ya. Kalau ibadah secara umumnya ketika kita berhadas besar itu adalah yang pertama adalah contohnya sholat. Ketika kita berhadas besar, maka kita melaksanakan sholat itu tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, apalagi contohnya adalah puasa. Ketika kita sedang berhadas besar, melaksanakan puasa juga tidak diterima oleh Allah. Coba yang ketiga, apalagi membaca Al-Quran atau kitabnya Allah juga tidak boleh. Yang bersangkutan dengan ibadah individual itu tidak boleh dilaksanakan ketika berhadas besar. Terus timbul lagi pertanyaan, ya, contohnya, Bu, bagaimana kalau sedekah diterima nggak lagi berhadas besar? Jangan dapat jadikan satu alasan, ya. Oh, saya nggak mau nanti Bu bersedekah. Kenapa? Saya lagi berhadas besar. Itu tidak boleh, ya. Berarti salah mengartikannya. Boleh kalau kalian mau bersedekah ketika berhadas besar, boleh, silahkan bersedekah. Yang tidak boleh adalah beribadah untuk diri sendiri atau individual, sholat, puasa, membaca Al-Quran, itu yang tidak boleh, ya. Ada yang ingin ditanyakan materi penjelasan, ya Ibu, dari pengertian taharatu sampai dengan tata cara mensucikan hadas besar dan hadas kecil. Silakan bertanya. Kita cara mensuci tadi ada air di situ. Mungkin ada pertanyaan, silakan, ya. Ya, Bu. Tadi Ibu mengatakan cara membersihkan diri atau bersuci atau menghilangkan hadas, yaitu menggunakan air. Bagaimana Bu kalau kami ini tidak ada air, sumur kering misalnya? Apakah ada alat lain yang bisa untuk membersihkan diri kita atau mensucikan diri kita? Ya, itu adalah pertanyaan bagus, ya. Tidak ada alasan, oh Bu, saya tak mandi wajib atau saya tidak bersuci, ya. Pas buang air kecil tadi atau kencing saya tadi nggak saya bersihkan dengan air. Kenapa kamu tidak bersihkan? Nggak ada air. Kata Ibu tadi harus pakai air. Tidak. Ibu juga bawa alat contoh pengganti air, ya. Di sini ada alat pembersih pengganti air. Ya, ada daun yang kasar, ada daun yang licin, terus ada batu, ya, tanah atau debu. Tanah dan debunya tidak Ibu bawa karena tanahnya lagi basah karena cuaca hujan hari ini, ya. Sekarang Ibu jelaskan bagaimana cara menggunakannya ketika kalian buang air kecil, tidak ada air dalam WC, ya. Memang tidak ada. Silakan ganti alat bersucinya dengan menggunakan daun. Daun apa, Bu? Makanya Ibu bawa 2 contoh daunnya, yang licin 1 di tangan kanan dan yang kasar di tangan kiri. Apa boleh saya bercuci dengan daun yang licin? Jangan pakai daun licin, ya. Nggak akan terbuang zat-zat yang ada yang ingin kita suci di kemaluan kita. Silakan gunakan daun atau bahan-bahan atau benda-benda yang kasar. Ini contohnya daun yang kasar, ya. Boleh kalian gunakan. Oh Bu, daun juga tidak ada. Aneh, ya, daun tidak ada. Boleh diganti dengan lain? Boleh. Dengan apa? Dengan batu yang suci, ya. Nanti ada pembahasan lainnya, nanti kita ganti seperti ada pengganti wudhu, tayammum, itu ada. Itu materi nanti selanjutnya. Ya, itu adalah pengganti air kalau ingin bersuci. Ya, sudah mengerti? Sudah. Itu adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang taharah, ya. Terus untuk selanjutnya, ya, minggu depan, ya, Ibu jelaskan nanti tentang, ya, pertemuan minggu depan bersuci dari najis, ya.
bersuci dari najis, karena sekarang kita cukup dengan bertaharah terlebih dahulu, dan ibu akan buat 3 kelompok ya. Di sini ibu sudah ada asesmennya ya, yaitu 3 kelompok sudah ibu buat ya. Tugasnya pun sudah ibu buat. Silakan bentuk kelompoknya terlebih dahulu ya, nanti akan dipresentasikan ke depan kelasnya. Di sini ada juga pedoman buku ya. Pedoman buku ini untuk kelompoknya ibu bagikan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Kalian sudah mendapatkan ya tugas kelompoknya masing-masing. Nanti ya kalian sesudah membuatnya, kalian silakan ya maju ke depan ya untuk ya memberi tanggung jawab diskusinya ya. Silakan ibu kasih waktu mengerjakan 10 menit saja. Silakan mulai kerjanya sekarang. Sudah selesai? Yang satu kelompok silakan maju ke depan. Siapa yang sudah siap duluan silakan. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami sesuai dengan pertanyaan. Buatlah visi tentang taharah menurut kelompokmu, berarti kelompok kami, kelompok 2. Di sini kelompok kami menyebutkan bahwa taharah itu artinya bersuci. Terus bersuci di sini dalam keadaan untuk menghadap Allah, baik menghadap Allah mau untuk diri sendiri, untuk pribadi sendiri. Taharah artinya bersuci, dan kemudian bersuci di sini dibagi 2. Dibagi 2 dalam artian hadas ya Bu. Hadas dibagi 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu hadas yang bisa hilang, bisa langsung diganti tanpa mandi. Dalam artian hadas kecil ini, misalnya kelompok kami ya Bu, mau sholat tiba-tiba buang angin atau bahasa Bengkulunya kentut. Di sini kelompok kami menyebutkan apabila kita sudah kentut berarti batallah wudhu tadi Bu. Berarti kami harus mengulang kembali mengambil wudhu tersebut, yaitu dengan cara berwudhu. Terus apabila selain kentut ada buang air kecil atau pipis, terus lagi buang air besar Bu. Nanti kami akan mengambil wudhu kembali. Yang kedua, kelompok kami menyimpulkan bahwa hadas besar, satu lagi hadas besar Bu. Hadas besar ini hadas yang mewajibkan seseorang itu harus mandi. Mandi di sini dia harus membacakan niat. Mandi apa dia? Apabila dia sudah hadas berarti sudah haid minimal. Kalau perempuan mandi wajib untuk haid, dan kalau nifas ada niatnya itu, yang pastinya untuk hadas besar seseorang itu apabila ingin melaksanakan suatu hal seperti dijelaskan Ibu tadi, mau mengaji, membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran, mau sholat, harus mengambil air wudhu terlebih dahulu. Mungkin itu Bu penjelasan sementara dari kelompok kami. Mungkin nanti ada sanggahan dari rekan-rekan. Ya baiklah, itulah ya hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Silakan duduk ya. Nanti akan dilanjutkan oleh kelompok lain, dan yang terakhir nanti kita akan memberi suatu komentar terhadap kelompok masing-masing. Bagaimana hasil ya persentasenya ke depan ya. Itu Ibu anggap kalian sudah mengerti persentasenya nanti ya. Kelompoknya pun juga sudah maju semuanya ya. Ibu anggap kelompoknya hari ini sudah selesai. Terus ada tugas yang kedua, yaitu mencocokkan antara hadas kecil dan hadas besar.
Kalian sudah mengerti dan sudah paham belum? Mana hadas besarnya dan mana hadas kecilnya? Sudah, Ibu hanya mau melihat pemahaman kalian sudah bisa belum kalian mengkasih perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar. Ibu akan ambil beberapa orang untuk maju untuk menceklis ya, yang dimana hadas besarnya dan dimana hadas kecilnya. Ya, Ibu minta silakan maju. Oke. Semangat CP. Hadas kecil kentut. Ya, berarti hadas kecil di sini kentut kata sil. Benar? Nah, Ibu ambil satu lagi yang mencekliskan hadas besar. Silakan. Ya, silakan maju. Hadas besar. Borong ya, Bu. Ya, Ibu lihat sudah beberapa orang Ibu ambil ya untuk membedakan mana hadas kecil dan mana hadas besar. Berarti kalian sudah tahu. Jangan nanti salah mensucikan hadas besar kalian suci hadas kecil kalian suci hadas besar. Dengan menceklis dan pembagian hadas kecil dan hadas besar diwakili beberapa siswa di dalam kelas ini, berarti kalian sudah paham mana yang hadas besarnya dan mana yang hadas kecilnya. Ya, nah, itu adalah materi kita pada hari ini. Mungkin masih ada ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup, silakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada lagi. Berarti kalau tidak ada lagi ya, materi kita pada hari ini Ibu anggap ya kalian sudah mengerti. Untuk materi selanjutnya adalah Ibu jelaskan tadi, yaitu menjelaskan masih tentang taharah tapi menjelaskan ya tentang najis ya. Baiklah, dari kesimpulan yang materi kita dari awal sampai akhir, kesimpulannya berarti ketika kita ya ingin beribadah, kita harus melaksanakan dan harus menjagakan namanya kebersihan. Bukan saja untuk ibadah saja, tetapi segala ruang lingkup di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Di dalam hadis Rasulullah juga telah dijelaskan yang berbunyi an-zakatu minal iman, yaitu ya kalau perkataan Nabi itu setiap muslim juga harus menjaga kebersihan. Tetapi di dalam arti bahasa Indonesia, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Berarti kita harus menjaga ya kebersihan, apalagi ingin menghadap Allah. Mungkin ya itu saja pertemuan kita pada hari ini ya. Untuk selanjutnya ya kita akan membahas masalah najis. Lebih dan kurang ya Ibu mohon maaf, kita akhiri ya dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ibu tutup